Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita semuanya pada hari ini masih bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan saat ini? Apakah ada yang sakit ataukah semuanya sehat-sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Untuk hari ini Bapak akan mengutarakan materi iman kepada hari akhir. Yang tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, semangat beribadah sebagai cerminan beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, merumuskan hikmah iman kepada hari akhir. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku sehari-hari. Oke, kita lanjut anak-anakku semuanya. Sekarang sebelum menginjak ke materi iman kepada hari akhir, kita harus tahu dulu apa itu artinya iman. Anak-anak semuanya mungkin sudah tahu apa itu arti iman. Ya, iman itu adalah keyakinan yang letaknya ada di mana? Ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi keyakinan yang benar-benar yakin, yang letaknya ada di dalam hati kita masing-masing. Setelah yakin apa? Itu harus diucapkan, bukan hanya dipendam di dalam hati saja. Setelah kita yakin, diucapkan, kemudian apa? Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu adalah keyakinan yang letaknya di dalam hati, yang juga harus diucapkan, kemudian diamalkan lewat perbuatan kita masing-masing. Oke, ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis dijelaskan, ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu iman. Nabi Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, kemudian para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ini iman yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi iman, rukun iman, kalian kan sudah hafal rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu terus dihafalkan. Semuanya harus diimani, semuanya harus dipercayai. Salah satu saja kalian tidak percaya, berarti keimanan kalian itu dipertanyakan. Terus kemudian apa itu hari akhir atau hari kiamat? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata hari akhir atau hari kiamat. Bahkan dulu itu ada film film yang memprediksi atau waktu kapan terjadinya hari kiamat. Kalian pernah melihat belum film 2012? Ada seorang produser itu yang memprediksi bahwa pada tahun 2012 itu akan terjadi hari kiamat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita semuanya masih sehat
ya, masih bisa menghirup udara segar tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Hari ini kita masih bisa merasakan enaknya nasi goreng ya. Masih bisa merasakan enaknya soto ya. Jadi belum terjadi kiamat itu. Yang diprediksi kapan? Pada tahun 2012. Padahal saat ini sudah tahun berapa? Tahun 2022 ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Apa itu hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama ya, hari akhir itu adalah hari hancurnya seluruh jagat raya ini. Nah, jadi pada hari itu semuanya yang ada di alam semesta ini akan hancur lebur, nah, tidak ada yang tersisa lagi. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah ini semuanya akan hancur lebur. Semua ciptaan Allah itu akan hancur lebur, tidak ada yang tersisa lagi. Terus apalagi? Nah, hari akhir itu adalah berakhirnya kehidupan manusia ya. Kita di dunia ini hanyalah sementara. Kalau orang Jawa itu ibaratnya mampir ngombe ya. Ngombe wi ora sepiro ya, cuma sedikit saja. Jadi tidak selamanya kita akan hidup kekal di dunia. Nah, kita itu rata-rata sebagai umat Nabi Muhammad itu hidup di dunia ini, manusia hanyalah berumur 60 sampai 70 tahun rata-rata ya. Kalau ada yang lebih dari itu berarti bonus. Nah, ada yang umurnya 100 tahun lebih ya. Ada umurnya yang pendek juga ada ya, 5 tahun sudah meninggal, baru lahir sudah meninggal ya. Tetapi rata-rata kita ini hidup di dunia ini hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Itu hidup di dunia. Oke. Tidak hanya manusia saja anak-anak. Tidak hanya manusia saja. Semua makhluk hidup di dunia ini akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup di dunia ini pada akhirnya akan mati semuanya. Lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya. Nanti di rumah anak-anak dibaca ya Al-Qur'annya sama terjemahannya. Oke, kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Oke ya anak-anak, itu tadi adalah urutan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang artinya apa? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
yaitu api yang sangat panas. Jadi nanti setelah kita mati ya, kita dibangkitkan lagi dari alam kubur, kemudian kita diperhitungkan amal kita masing-masing. Terus kapan terjadinya hari kiamat? Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 ya, sudah dijelaskan, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk hidup yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Anak-anakku semuanya, ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan persis terjadinya hari kiamat, ya. Hari apa, jam berapa, menit keberapa, ya. Itu tidak ada yang tahu. Bukan hanya manusia saja, ya. Bahkan malaikat Jibril pun, Nabi Muhammad pun itu tidak dikasih tahu oleh Allah. Itu adalah menjadi hak prerogatifnya Allah kapan bumi dan seisinya ini akan dihancurkan, kapan alam semesta ini akan dihancurkan, ya. Jadi yang menciptakan itu Allah, besok yang menghancurkan juga Allah, ya. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah sebagai khalifahnya. Yang tugasnya apa? Yaitu merawat dan menjaganya. Jadi kita semuanya tidak tahu persis kapan terjadinya hari kiamat. Sekarang macam-macam hari kiamat itu ada berapa, anak-anak? Ada yang tahu? Betul, ada dua, ya. Ada dua macam-macam hari kiamat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, ya. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini, ya, yang sangat mengenakkan ini, ya, ini juga termasuk kiamat, ya. Kiamat kecil itu adalah kerusakan yang terjadi di sebagian wilayah saja, atau bencana alam yang terjadi di suatu wilayah saja, hanya di beberapa tempat, tidak di seluruh alam, ya. Contohnya apa kiamat kecil itu? Kita lihat nih, ya. Yang pertama adalah gempa bumi. Seperti kita ketahui, ya, banyak sekali akhir-akhir ini gempa bumi terjadi di mana-mana, ya. Ada yang di luar negeri juga banyak, di Indonesia juga banyak, ya. Kemarin ada di Jogja, ada di Sumatera, ya, ada di Pacitan, ya. Sudah di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda kiamat atau contoh kiamat kecil. Yang kedua apa? Tanah longsor, ya. Tanah longsor juga terjadi di mana-mana. Akibat apa itu tanah longsor itu, ya? Karena ya akibat ulah manusia itu sendiri. Kita tugasnya untuk merawat bumi, menjaga bumi, ya, bukan hanya merusak dan memanfaatkannya saja. Jika kita pada hari ini menebang satu pohon, maka pada hari ini juga seharusnya kita juga harus menanam setidaknya satu pohon, ya. Kalau hari ini kita tidak mampu menanam satu pohon saja, maka jangan menebangnya, ya. Karena apa? Ya seperti itu, akan terjadi longsor. Yang ketiga apa? Banjir. Banjir juga terjadi di mana-mana, ya. Banjir bandang atau banjir kemarin di Aceh itu malah terjadi sangat dahsyat sekali, ya. Yang
matikan beberapa ratus ribu manusia. Termasuk kematian setiap individu, kematian kita masing-masing ini nanti itu juga termasuk kiamat kecil ya. Jadi setiap yang hidup itu pasti akan mati. Itu adalah contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar itu yang seperti apa ya? Nanti semua ya, seluruh kehidupan di alam semesta ini akan berakhir. Itulah yang dinamakan kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya. Kalau kiamat kecil ini, kiamat sugro tadi ya, itu adalah sebagai uji coba. Supaya apa? Supaya manusia itu mengingat siapa yang menciptakan ya. Makanya diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan bencana-bencana seperti itu supaya apa? Manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sedangkan kiamat besar itu adalah kiamat yang sebenarnya. Nanti seluruh alam semesta ini akan hancur lebur, tidak ada yang tersisa lagi. Itu yang dinamakan kiamat kubro. Tadi kapan terjadinya kiamat tadi tidak ada yang tahu ya, selain Allah ya, tidak ada yang tahu. Tetapi apa? Tetapi tanda-tanda hari kiamat itu ada ya. Tanda-tanda hari kiamat itu apa saja? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini untuk yang tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat kubro ya. Munculnya berbagai fitnah. Yang pertama ini ya, fitnah terjadi di mana-mana ya, di lingkungan kita, di sekolahan, di masyarakat atau dimanapun. Ini sudah muncul berbagai macam fitnah. Yang seharusnya benar ya disalahkan, yang seharusnya salah malah dibenarkan, yang benar dijauhi, yang salah malah dibela. Ini yang terjadi pada saat ini. Yang kedua apa? Banyaknya bermunculan nabi palsu ya. Nabi palsu itu nabi apa? Ya nabi yang mengaku-ngaku ya, yang manusia yang mengaku sebagai nabi. Ada ya, kemarin ya, ada siapa itu yang bangun tidur katanya dapat wahyu ya, dirinya dibaiat sebagai nabi. Tidak boleh seperti itu ya. Kita sebagai umat muslim, nabi kita terakhir itu siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya ya. Harus diingat, tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, jelas itu adalah sebagai nabi palsu. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah banyaknya hujan tetapi sedikit tanaman. Nah, ini adalah sebagai uji cobane Allah Subhanahu wa taala ya. Hujan mungkin setiap hari turun tetapi tanaman tidak mampu tumbuh dengan sempurna ya. Nanti akan terjadi kelaparan, kekurangan pangan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya apa? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu ya. Masih ingat kasus yang viral saat ini ya? Kasus Sambo, seorang jenderal besar ya. Seorang jenderal besar yang telah menewaskan anak buahnya ya. Ini hari ini masih sidang-sidang terus, semoga mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke, yang kelima adalah perbuatan riba berkembang pesat dan merajalela. Ini yang harus kita pahami ya. Riba itu sesuatu yang dibenci oleh Allah ya. Sesuatu yang perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka kita harus menjauhinya. Jangan sampai kita itu menjadi ahli riba. Jangan sampai. Selanjutnya adalah terjadi pertempuran besar antara dua golongan. Nah, ini sudah terjadi di mana-mana ya, merebutkan
sesuatu wilayah atau merebutkan suatu kekayaan alam, banyak sekali ya. Antara Palestina dan Israel itu sampai hari ini juga belum berakhir. Selanjutnya adalah banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, kita sebagai orang yang terpelajar jangan sampai kita lupa akan dari mana asal kita ya. Orang tua kita itu harus benar-benar kita hormati. Jangan sampai peribahasanya itu adalah kacang yang lupa pada kulitnya ya. Jadi kita harus benar-benar menghormati orang tua, harus kita muliakan. Ibaratnya wong Jawa itu mendem jero mikul dhuwur. Nah, artinya apa? Kita itu harus membanggakan orang tua dan merahasiakan kekurangan orang tua. Tuh. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, kalau yang tadi adalah kiamat kecil, sekarang kiamat besar. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, nanti ketika akan kiamat besar atau kiamat sesungguhnya, matahari itu sudah tidak terbit lagi dari timur, terbitnya dari barat ya. Sehingga nanti semua makhluk itu akan bingung sebingung-bingungnya. Kemudian munculnya Dajjal ya. Dajjal itu siapa? Dajjal itu adalah pembawa kebohongan. Apa yang disampaikan Dajjal itu benar ya. Sesungguhnya itu adalah suatu kebohongan atau kesesatan. Tetapi apa yang disampaikan Dajjal itu sesat atau kebohongan, maka itu adalah suatu kebenaran ya. Itulah Dajjal ya, si pembawa kebohongan. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa ya. Yang keempat turunnya Imam Mahdi. Yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam adalah munculnya binatang melata di bumi ini ya. Tidak hanya muncul saja ya, tetapi binatang ini nanti pada akhir zaman nanti akan bisa berbicara ya. Akan bisa berbicara seperti manusia ini ya. Jadi bukan hanya melata saja, tetapi bisa berbicara ya. Itu sebagai tanda akan terjadinya kiamat besar. Kemudian munculnya asap di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Nah, semoga saja kita ini sebagai manusia, sebagai orang muslim ini selalu ingat, selalu patuh dan tunduk dan taat kepada perintah-perintah Allah ya. Sehingga apa? Nanti ketika kita sewaktu-waktu meninggal ya, semoga meninggal kita itu sebelum hari kiamat. Oke, itu tadi adalah tanda-tanda hari kiamat anak-anak. Selanjutnya adalah nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Artinya apa? Hari kehancuran. Ini adalah fase yang pertama. Jadi nanti ketika trompet sangkakala ditiup ya, tiupan yang pertama itu adalah hari kehancuran. Tiupan terompet yang pertama itu adalah kehancuran. Seluruh alam semesta ini akan hancur semuanya. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'ats ya. Yaumul Ba'ats itu apa? Artinya adalah hari kebangkitan. Setelah tiupan trompet yang pertama tadi adalah kehancuran, kemudian tiupan trompet yang kedua ini adalah hari kebangkitan. Kita nanti semuanya akan dibangkitkan lagi ya. Dibangkitkan dari mana? Dari alam kubur ya. Kita semuanya nanti akan dibangunkan dari alam kubur kita masing-masing. Untuk apa? Dalam rangka apa? Kok dibangkitkan lagi? Kok dibangunkan lagi? Dimintai apa? Pertanggungjawaban. Selama apa? Selama hidup di dunia. Kemudian setelah dibangkitkan ya, nanti kita akan dikumpulkan ya, di absen siji-siji ya, di absen satu-satu ya. Yang namanya adalah Yaumul
mahsyar. Kita nanti akan dikumpulkan menjadi satu ya. Yang mana nanti masuk golongan Nabi Muhammad, yang mana nanti tidak masuk umat Nabi Muhammad. Kemudian apa? Setelah dikumpulkan ya, kita kemudian dihisab ya. Hisab itu artinya apa? Dihitung. Yang dihitung apanya? Amal perbuatannya. Jadi setelah kita nanti dikumpulkan semuanya, kemudian kita diperlihatkan buku kita masing-masing ya, catatan kita masing-masing selama masih hidup di dunia. Semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia ini ya, semuanya dihitung. Setelah dihitung apa ya? Setelah dihitung kita masuk pada fase penimbangan ya. Seperti kalian kalau pernah jualan barang bekas ya, setelah dihitung kemudian ditimbang ya, berapa bobotnya. Sama, ini juga ditimbang. Bobot kebaikan kita itu berapa kilo, bobot amal keburukan kita itu nanti berapa kilo. Nah, itu adalah hari penimbangan. Setelah pada hari penimbangan ini ya, kemudian masuk kepada yaumul jaza atau yaumul din. Artinya apa? Adalah hari pembalasan. Setelah kita ditimbang mana amal kita yang berat, apakah amal baik ataukah amal buruk. Kalau kita amal baik yang lebih banyak, maka pembalasan kita nanti ada di surga ya, hadiah kita nanti ada di surga. Tetapi bagaimana kalau amal buruk yang banyak? Kalau amal buruk yang banyak itu nanti akan dihadiahi di neraka. Kalian kalau sebagai umat Islam pengen hidup di surga atau hidup di neraka? Ya, tentunya kita semuanya akan pengen hidup kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya ada yang punya cita-cita ingin merasakan nikmatnya di mana? Di neraka. Jangan sampai ya, jangan sampai punya cita-cita seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir beserta dengan contoh-contoh terjadinya hari akhir, kapan terjadinya hari akhir ya, tanda-tandanya seperti apa ya, kita harus berubah ya. Sikap kita yang sebelumnya itu tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan perintahnya Allah, setelah menerima materi ini kita harus berubah. Berubah apa? Berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa saja hikmahnya setelah kita beriman kepada hari akhir ya? Setelah kita percaya akan adanya hari akhir, kita lihat. Yang pertama ya, mendorong kita semuanya untuk senantiasa taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perintah apa saja ya, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita jalankan ya. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilarangnya maka kita harus menjauhinya. Oke, selanjutnya adalah bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa. Semua perbuatan yang kita lakukan, usahakan itu harus bismillah dulu ya. Harus menyebut dengan asma Allah ya. Harus bismillah dahulu. Dan jangan sampai semua perbuatan kita itu menimbulkan dosa. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi ini, materi iman kepada hari akhir ini ya, seharusnya kehidupan kita sehari-hari ini juga berubah ya.
yang awalnya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu ya, atau yang sholatnya masih bolong-bolong ya, kita harus lebih giat lagi ya. Dan lainnya ya, ketika kalian itu sekolah sering terlambat ya, atau sering memaki-maki guru, atau sering tidak mengerjakan PR ya, jadi harus dirubah semuanya. Selanjutnya adalah selalu teguh dan dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi Allah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus diawali dengan Bismillah. Oke, selanjutnya adalah senantiasa menjalankan hidup dengan penuh harapan karena keyakinan akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Nah, ini tadi ya, jika kita melaksanakan kebaikan itu lebih banyak dari keburukan, maka ganjaran kita nanti akan di surga ya. Selanjutnya adalah menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara ya, hanya sementara. Rata-rata kita hidup di dunia ini adalah 60 sampai 70 tahun ya. Kalau selebihnya ada yang 100 tahun lebih, itu adalah sebagai bonus ya. Semoga umur kita itu selalu bermanfaat ya, selalu bermanfaat. Selanjutnya adalah menyadarkan manusia agar memperbanyak sedekah untuk kebaikan di akhirat kelak ya. Banyak-banyak sedekah ya. Kita harus banyak-banyak bersedekah kepada siapapun itu. Oke, ini sesi terakhir adalah ringkasan ya. Semoga anak-anakku semuanya pada hari ini materi yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga setelah mendapatkan materi ini, perilaku-perilaku kita ini juga harus berubah ya. Semua perilaku-perilaku kita harus berubah. Yang awalnya malas-malasan harus semangat lagi ya. Semangat dalam mengerjakan kebaikan, semangat dalam mengerjakan ibadah, semangat untuk berangkat sekolah, semangat untuk menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu juga termasuk ibadah ya. Karena apa? Kita jihad fisabilillah, memerangi kebodohan ya. Oke, itu saja anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan yang Bapak sampaikan, semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak tambah giat lagi belajarnya. Bisa nanti materi-materi yang Bapak share ini nanti kalian download di Google Drive ya. Dan bisa juga anak-anak mempelajari di referensi-referensi lain di YouTube, di internet, atau dari buku lainnya tentang iman kepada hari akhir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nun wal kolami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.